Mazmur 100 ayat 4 sampai yang kelima. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Hai Kegisians, senang sekali saya bisa sharing kembali buat Kegisians. Hari ini saya mau sharing soal ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu adalah sebuah perayaan di mana kita merayakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita juga merayakan karyanya yang luar biasa dalam setiap perjalanan hidup kita. Di dalam perayaan ini kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Di samping itu kita juga menikmati makanan rohani yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di KGC. Nah, KGCians, namanya juga sebuah perayaan, sebuah celebration. Kita harus memiliki sikap hati yang benar-benar bergairah akan Tuhan. Kita bersuka ketika kita akan datang ke rumah Tuhan, ketika kita akan beribadah. Nah, ketika kita memiliki hati yang bergairah akan Tuhan, itu akan tampak pada ekspresi kita saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita bertepuk tangan, kita bersorak, kita mengangkat tangan memuji Tuhan. Ini bukan tentang musik, ini juga bukan tentang lighting yang indah, tapi ini semua karena Tuhan. Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, yang menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Kita berekspresi karena itu. Dan juga pada saat hamba-hamba Tuhan menyampaikan message dari Tuhan, kita juga bisa berespon dengan baik, mengaminkan, memperkatakan sesuatu yang positif, memperkatakan sesuatu yang kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan tersebut. Dan ini sekali lagi bukan tentang fasilidanya hamba-hamba Tuhan tersebut, tetapi karena kita tahu firman Tuhan ini berkuasa dalam kehidupan kita. So, Kegisians, berespon yang tepat di saat yang tepat itu adalah sebuah budaya yang sangat baik dalam kehidupan kita berjemaat. Jadi, ketika ada hamba Tuhan yang menyampaikan message dari Tuhan, kita berespon yes, kita berespon amin, kita berespon haleluya. Itu membangkitkan iman kita juga. Tandanya kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang sedang berbicara. Bukan cuma itu, saudara-saudara kita yang duduk di sebelah kita, samping kita, itu pun juga akan dibangkitkan imannya melalui respon yang kita berikan. Tetapi ingat, ketika kita berespon yang salah, kita bukan memberikan inspirasi, tapi membuat orang lain menjadi risih. Jadi, kita harus berespon dengan tepat. So, Kegisians, datang ke rumah Tuhan, datang ke baitnya dengan menaikkan ucapan syukur, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan, katakan amin pada firman Tuhan, karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. From our heart to yours, we love you, Kegisians. Hai Kegisians, Shalom. Bagaimana keadaan Kegisians? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, sehat jasmaninya, sehat juga rohaninya. So Kegisians, 2 minggu belakangan ini kita telah melihat sebuah video opening From Our Hearts to Yours yang disampaikan oleh our home pastor di KGC. Minggu lalu ada sebuah value yang disampaikan oleh our leader, our home pastor Andrew Juwana tentang chase closeness. Mungkin saudara-saudara berpikir, masa relevan di zaman sekarang ini kita harus lebih dekat lagi, duduk di depan? No, KGC mesti tahu dulu bahwa kami memproduksi video ini yaitu sebelum adanya pandemi COVID-19. Dan memang tujuannya adalah untuk supaya kita membentuk budaya di ibadah Sunday service di setiap kebaktian kita. So, jadi nantinya ketika kita mulai beribadah kembali, kita tidak lagi mengejar kursi paling belakang, kita lagi nggak ngejar-ngejar duduk berjauh-jauhan, tapi kita mau melatih diri kita untuk duduk di depan, semakin dekat. Dan barusan kita telah melihat video satu lagi dari our home pastor Hizkia Setiawan tentang respon. Ketika Kegisians ada di rumah, menyaksikan ibadah ini bersama-sama. Ketika berdoa, mari kita berdoa sama-sama. Ketika mengangkat tangan, mari kita angkat tangan sama-sama. Ketika mendengarkan firman Tuhan, katakan yes, katakan amin kepada firman Tuhan yang kita dengar. Nantinya ketika kita mulai kumpul lagi beribadah bersama-sama di gereja ini,
kita sudah terlatih saudara. Dan masih ada lagi 2 value yang akan disampaikan 2 minggu ke depan. So, KGCians tetap terus mengikuti ibadah online di KGC. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Doni Adua. Doni Adua itu adalah salah satu leader kami. Dia adalah MCP, Messianic Community Pastor dari MC Mizon. Saudara persiapkan hati, persiapkan pikiran saudara untuk menerima firman Tuhan yang berkuasa. Di saat-saat seperti ini saudara, kita bukan hanya harus mengisi waktu, tapi kita juga harus mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online KGC, dan saudara kepengen tahu lebih lanjut tentang KGC, saudara bisa follow Instagram kami di @KGC_Surabaya. Saudara bisa DM maupun saudara bisa menyampaikan pokok-pokok doa saudara. Kami akan membantu saudara-saudara. Dan seperti biasanya KGCians, di setiap akhir minggu bulan berjalan kita selalu mendoakan buat teman-teman yang berhari ulang tahun. Dan kali ini happy birthday untuk teman-teman yang berhari ulang tahun di bulan April. Kita sama-sama mau doakan teman-teman yang ada di rumah. Saya mau kasih ayat kepada saudara, Amsal 23 ayat 17 dan 18. Jagalah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita berdoa KGCians. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan kasih buat kami. Kalau kami melihat ke belakang, ada begitu banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan. Terutama juga Tuhan buat teman-teman yang berhari ulang tahun di bulan April. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan bawa kehidupan mereka sampai hari ini dalam keadaan yang sehat. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk ke depan mereka Tuhan, untuk masa depan mereka. Kami percaya mereka ada di tangan yang tepat, mereka ada di tangan Allah Bapa di sorga. Mereka menaruh hidup mereka di dalam Yesus sehingga perjalanan kehidupan mereka semakin hari semakin terang karena firman Tuhan yang menguasai hidup mereka. Apapun yang mereka perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, mereka semakin hari semakin lihai. Orang-orang melihat mereka, orang-orang melihat Yesus yang semakin tumbuh besar, berkuasa di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa, Tuhan jaga pergaulan mereka, supaya mereka tidak tersesat Tuhan. Tuhan, bantu Roh Kudus, bantu mereka, supaya dari hari ke hari mereka memikirkan tentang kebenaran firman Tuhan saja sendiri. Terima kasih Tuhan, kami speak blessing buat mereka, dan juga Bapak, kami akan segera memulaikan ibadah KGC ini. Kami berdoa dari awal sampai akhir, kebaktian ini penuh dengan kuasa. Bagi yang lemah, ketika mengikuti kebaktian ini mereka langsung dikuatkan. Bagi yang penuh dengan pertanyaan, mereka mendapatkan jawaban. Bahkan bagi yang sakit, menerima kesembuhan lewat kebaktian pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom KGCians, happy Sunday. Saatnya kita memuji Tuhan dimanapun kita berada. Di rumah, yang lagi kerja, atau mungkin yang lagi sakit. Dimanapun kalian, Dia Tuhan yang setia, yang layak kita tinggikan. Amin. Mari kita mengucap syukur. KGCians, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari
Engkau Allah yang setia Tuhan. Oh Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kau buktikan cintamu Tuhan. Kau buktikan cintamu melalui menciptakan kami. Melalui kau turun sendiri ke bumi ini untuk menebus segala dosa-dosa kami. Supaya kami dibebaskan dari kekuatan dosa. Untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk memperoleh kehidupan terang di dalam terang-Mu Tuhan. Dan Kau selalu beserta di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Roh Kudus, terus pimpin kami Bapa. Pimpin lidah bibir kami, pimpin perilaku kami untuk selalu menunjukkan bahwa Kristus hidup dalam kami. Haleluya. You chose a road that led to suffering. Nothing was spared to prove your love for me. Oh, it's mystery. Your final breath became eternity. What we had lost forever you redeemed. Oh, Hosanna, Hosanna in the highest forever. Hosanna, Hosanna. In one voice, a triumphant King, the Lamb who was slain, who rose in majesty. There's never a heart beyond a victory. You are the one that we are welcoming. The one that we are welcoming, yeah. Hosanna, Hosanna in the highest forever. Hosanna, Hosanna. I worship you forever and ever. Oh, servant King, triumphant King, Jesus, Jesus, Jesus. Come on. Blessed is He, blessed is He who comes in the name of the Lord. Join now and sing. Jesus is King, He reigns forevermore. Come on.
Blessed is He. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Join now and sing. Jesus is King. He reigns forevermore. Blessed is He. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Join now and sing. Jesus is King who comes in the name forevermore. Hosanna, Hosanna in the highest forever. Hosanna, Hosanna, hallelujah, forever. Shout Hosanna, come on. Hosanna, Hosanna in the highest forever. Hosanna, Hosanna, hallelujah, forever. Forever, Lord. Praise you, God. Oh, Jesus. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Kami rindukan hadirat-Mu, Tuhan. Kebesaran-Mu tak terbantahkan, Hallelujah. tak terbataskan, Tuhan. Let's worship Praise you. our King Jesus. Sebab dimanapun kami berada, yang kami yakini, kami tak pernah sendiri. Yes, amen. Tangan-Mu menggenggam erat hati kami. Setiap waktu, setiap detik hidup kami, Kau setia, Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau setia Tuhan. Thank you Lord. Kami mau puji, kami mau sembah pribadi yang sempurna, Bukti cinta. satu pribadi yang kami agungkan. Thank you Lord, thank you Lord. Bukti cinta-Mu di atas Golgota, beriku kemenangan.
beroleh kehidupan kekal. Mari katakan bukti cintamu di atas Golgota, beriku kemenangan, supaya yang percaya beroleh kehidupan kekal. Bukti cintamu Tuhan, di atas Golgota, beriku kemenangan, supaya yang percaya beroleh kehidupan kekal. Ya Yesus mati bagiku, ya Yesus selamatkan jiwaku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur. Hidup bagiku, ya Yesus pulihkan jiwaku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ya Yesus mati bagiku. Kau mati bagi kami Tuhan, namun kau selamatkan kami. Ku bersyukur, ya Yesus hidup bagiku, ya Yesus pulihkan jiwaku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Haleluya, kami mau mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Sebab hati kami bersorak-sorai mendengar Engkau telah mati dan bangkit buat kami Tuhan. Sebab itu kami mau mendengarkan Injil kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan kabar baik Tuhan. Meskipun belakangan ini Tuhan yang kami dengarkan kabar yang gak baik Tuhan. Tapi kami mau percaya Tuhan kalau Engkau selalu kasih kami yang terbaik Tuhan. Apapun yang menggundahkan kami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang pegang kendali Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar seturut dengan rencana dan isi hati-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom KGCN, senang sekali bisa ketemu lagi di hari Minggu. Tepatnya ini adalah minggu ke-6 untuk akhirnya kita online service again. Tapi yang pasti 6 minggu ke belakang rasanya udah mulai kayak bosen di rumah. Udah mulai kayak bosen ketemu itu lagi, ketemu papa lagi, ketemu mama lagi di dapur. Ketemu saudara lagi, bangun tidur ketemu saudara lagi. Tapi saya percaya satu hal, sekalipun kita bosen di rumah, sekalipun kita mungkin kayak jenuh di rumah, tapi kita percaya satu hal, tiap kali hari Minggu kemudian kita ketemu lagi secara online di sini, kita merasa dihiburkan. Apalagi tiap hari Rabu, kalian kalau misalnya ikut komsel,
pasti kita akan ngerasa dihiburkan banget. Kenapa? Kita ketemu dengan GKM yang lucu, kita ketemu dengan teman-teman yang udah lama banget gak ketemu. So jangan lewatkan bukan hanya hari Minggu, tapi hari Rabu juga komsel secara online. Oke KGCN, karena ini adalah minggu yang ke-6, saya hanya akan meneruskan pesan yang sudah disalurkan dengan begitu luar biasa oleh pastor-pastor kita, oleh para pembicara-pembicara yang ciamik. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa diurapi oleh Tuhan. Beberapa saat yang lalu kita dengar sama-sama bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber, yaitu disampaikan oleh Cenensi waktu itu. Kemudian Ko Peter juga disambung di sana bahwa kayak gini, kita bukan hanya menjadi seseorang yang mendengarkan firman, membaca firman, tapi kita juga menjadi pelaku firman. Dan hari ini kita akan masih belajar dari kitab Yakobus, tepatnya di kitab Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Tapi sebelum kita membaca, saya pengen banget menjelaskan ini untuk menjadi sebuah latar belakang untuk akhirnya kita belajar tentang kitab Yakobus ini. Guys gini, Yakobus ini yang kita tahu adalah saudara Yesus. Yakobus ini pada saat itu, dia ini adalah seorang pemimpin umat Kristen mula-mula di sana. Oke, ini tanemin dulu nih. Dia ini pemimpin umat Kristen yang ada di sana. Nah, kondisi yang ada saat itu adalah kondisi orang-orang Kristen yang which is adalah Yahudi Kristen. Mereka itu dalam tekanan bangsa-bangsa Roma yang sedang menekan mereka dan menjajah mereka waktu itu. Jadi gini, ketika Yahudi Kristen itu ditekan, otomatis banyak yang keluar Yerusalem waktu itu. Banyak yang keluar dari Yerusalem. Akhirnya terbentuklah surat ini. Surat di mana Yakobus ingin memberikan penguatan kepada mereka semua, bukan hanya yang masih ada di Yerusalem, tetapi juga memberikan penguatan kepada mereka yang keluar dari Yerusalem. Dan ini menjadi titik utama bagi seorang Yakobus waktu itu. Yaitu gini guys, banyak sekali orang-orang Kristen pada zaman itu, mereka udah terima Yesus, mereka udah mengaku Yesus sebagai Tuhan, keselamatan udah diterima, tapi kehidupan mereka masih dengan cara yang lama. Nah, inilah yang menjadi fokus utama kenapa Yakobus menuliskan surat ini kepada umat Kristen pada saat itu. Kenapa? Karena mereka sudah menerima Yesus namun masih hidup dalam kehidupan budaya dan agama lama mereka. Nah, di inti surat Yakobus, saya cuman kalau semisal kita baca secara keseluruhan, kalian akan menemukan satu inti di mana kayak gini. Yakobus ingin menerangkan kepada kita bahwa kematian Yesus bukan hanya menyelamatkan kita, tapi seharusnya merubah kehidupan kita. Sehingga hidup kita gak lagi sama. Kenapa? Karena kasih karunia Yesus seharusnya akan jadi nyata dalam setiap perbuatan orang-orang Kristen. So, itu aja latar belakang dari saya. Kita mau baca dulu di Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Karena saya gak bisa nyuruh kita untuk baca bersama-sama. Karena saya juga kalau misal saya suruh baca bersama-sama belum tentu kalian baca. Untuk itu saya mau bacain buat kalian. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita, dan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia.
Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Guys, ada satu hal yang penting banget untuk akhirnya kita bahas dulu. First of all, untuk akhirnya karena ketika kita baca di ayat yang pertama, kita akan menemukan satu poin di sana bahwa gini. Jangan banyak di antara kamu, tak bacain dulu. Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saya tidak mendiskreditkan para profesi guru. Saya tidak mendiskreditkan seperti itu. Tapi ayat ini lebih bicara seperti ini guys. Guru di sini bisa dalam hal dua arti. Guru secara harafiah dan guru dalam tanda kutip. Perhatikan di kata-kata mau menjadi guru dulu. Mau menjadi guru. Gini, dalam konteks ini adalah konteks di mana lebih ke arah guru di sini. Itu lebih ke arah kayak gini loh. Orang yang suka untuk menggurui. Orang yang suka untuk ngajar, tapi dia nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang diajarnya. Dan dia nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditegurnya kepada orang. Bukan berarti kita nggak bisa jadi mentor orang, enggak. Tapi di ayat ini menjelaskan, ditekankan kepada gini. Sebagai seorang guru, sebagai seorang mentor, sebagai seorang leader. Jangan buru-buru kita mau jadi seperti mereka. Kenapa? Karena sebagai untuk menjadi guru atau menjadi rabi di saat itu, bukan di saat itu, sampai sekarang pun. Apalagi gini, ketika kita menghakimi seseorang, ketika kita menegur seseorang, percayalah satu hal kayak gini. Apa yang kita hakimi ke orang lain, itu pun pasti akan menghakimi diri kita. Karena gini, mereka yang menghakimi suatu saat pasti akan dihakimi. Karena guru akan dihakimi sesuai dengan apa yang dilakukan dan diajarkannya. Karena barang siapa menghakimi, tentu juga akan dihakimi. Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa kita semua orang berdosa. Gak ada orang gak berdosa sekarang. That's why we need Jesus, right? Kita semua berdosa. We are total sinner. Dan bagaimana gini, we just human being kan. Kita cuma manusia. Kita gak lepas dari yang namanya dosa. Apalagi soal menghakimi. Sorry to say. Semua orang gak ada yang bisa menghakimi secara adil. Contoh simple. Di momen-momen COVID seperti ini, pasti ada banyak orang juga yang mencari ide untuk akhirnya bikin satu hobi. Nah, saya akhir-akhir ini lagi hobi untuk bikin aquascape. Bagi beberapa orang itu bisa menjadi sesuatu hal yang satu, gila. Lu beli kayak gitu mahal banget, buang-buang duit, pemborosan. Misal saya ini beli aquascape, kemudian dinilai oleh Anggi lah, taruh Anggi. Anggi ditaruh sama pacar saya bahwa dia, kamu pemborosan, kamu beli ini itu pemborosan segala macam. Sedangkan di hari lainnya saya menemukan dia membeli make up dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama, tapi ketika saya ngomong itu pemborosan. Oh bukan, ini kepentinganku, ini kebutuhanku. Guys gini, aku cuma pengen bilang kayak gini. Apa yang kita lakukan ketika kita membandingkan sesuatu, sorry to say, kita gak bisa adil untuk membandingkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena semua orang bersalah. Semua orang gak lepas dari salah. Semua orang gak lepas dari dosa. Semua orang berdosa. Lalu sebenarnya konteks apa yang pengen Yakobus hadirkan hari ini? Ini yang mau saya bahas saudara, ada 2 poin aja hari ini. Poin yang pertama, your word describe your identity. Perkataanmu mendeskripsikan siapa identitasmu. Oke,
dari ayat 3 sampai 6 kalian akan baca bahwa gini, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, tapi dia itu bisa nurut, segala macam, kudanya bisa nurut. Tapi kenapa begitu susahnya dengan lidah? Kita bisa ngomong A, tapi di kemudian hari kita bisa kayak, aduh, kayaknya aku perlu ralat perkataan yang ini deh. Kayak gitu. Nah, dari sini saya cuma pengen bilang guys, betapa bahayanya lidah. Lidah ini, dia kecil, tapi dampaknya gede. Lidah ini bisa merusak suatu hubungan yang dibangun 5 tahun pun bisa rusak karena lidah. Lidah ini bisa ngerusak hubungan papa dengan anak, bisa ngerusak hubungan mama dengan anak, bisa ngerusak hubungan papa dan mama. Hanya karena lidah. Lidah kalau keseleo guys, itu yang sakit bukan orang yang punya lidah, tapi orang lain yang sakit. Itu kalau lidah. Gini, bukan suatu berlebihan sebenarnya ketika Yakobus bilang bahwa lidah ini seperti api yang menghanguskan. Nowadays, saya percaya kayak gini, memang hari-hari belakangan ini, apalagi kita yang kaum-kaum rebahan ya, kaum-kaum rebahan, kita kan pasti di kamar mulu, apalagi kalau semisal kita ada beberapa orang yang kena lockdown, untuk akhirnya aku gak bisa pulang ke rumah, yang ada di kos-kosan, aku gak bisa pulang ke kampung karena ada ini dan itu, akhirnya takut menulari mereka dan lain sebagainya. Hari-hari ini kan jadi pendiam banget, ya kan? Kita lebih sering untuk memilih untuk berdiam diri di kamar, untuk tidur, bangun, update status, tidur lagi, story, tidur lagi. Diulang-ulang terus, repetition kehidupan kita. Tapi kayak gini, di momen seperti ini, media sosial adalah lidah kita. Media sosial hari-hari ini adalah lidah kita. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena media sosial ini adalah hari-hari di mana hari-hari ini itu menjadi penting banget. Akses yang gini, bahkan ada survei yang bilang akses untuk ribuan akses atau jutaan akses itu bertambah. Di tengah kondisi lockdown ini, stay at home ini, itu yang mengakses TikTok, mengakses Instagram itu jadi banyak banget, ngelonjak banget. Dan ini menjadi bukti bahwa kayak gini, media sosial adalah tempat yang pas untuk akhirnya kita bisa bertemu, berkomunikasi, pamer, curhat, PDKT, TikTokan, ngedance, dan lain sebagainya. Kita bisa lakuin itu semua di media sosial. Dan di momen seperti ini guys, di momen seperti ini, entah kenapa ketika saya merenungkan tentang lidah, saya jadi teringat satu hal bahwa gini, berarti selama kita ada di dunia modern ini, lidah kita bukan hanya tentang lidah, tapi lidah kita diwakili oleh jari-jari yang mulai menari di tengah HP yang gak pernah mati. Nah, pertanyaannya simpel sekarang. Kalau ini firman kali ini berbicara tentang lidah, saya bisa kaitkan ini dengan gini. Bagaimana dengan postingan kita akhir-akhir ini? Postingan kita lebih ke arah spreading the hate atau kita spreading the gospel? Perkataan kita hari-hari ini, postingan kita hari-hari ini, postingan yang membangun ataukah postingan yang malah memutuskan harapan bagi orang lain? Nah, dunia hari-hari ini sebuah kenyataan yang jujur aja 6 minggu ini, mungkin awalnya ya, jujur aja, awal-awal di mana ada stay at home ini, awal-awal menjadi sesuatu hal yang menyenangkan karena kita bisa spend waktu lebih banyak di rumah, di kosan. Tapi di minggu ke-6 saya rasa kita udah mulai kayak bosen. Kita udah mulai kayak, ayo Tuhan, pengen segera berakhir kayak gini, segera berakhir, COVID-nya selesai dong, segala macam. Kita mulai keluhan dari yang awalnya bersyukur sama Tuhan bisa rebahan. Kita mulai kayak, istilahnya itu kayak udah mulai, aduh udahlah aku kok bosen ya rebahan. Coba bayangin deh, kita dulu berdoa agar kita bisa rebahan sepanjang hari. Sekarang kita berdoa agar kita bisa untuk gak rebahan dalam sehari. Hari-hari ini dunia lagi butuh kabar baik. Dunia lagi butuh kabar baik. Dan kita sama-sama tahu bahwa Yesuslah kabar baiknya. Satu-satunya kabar baik yang gak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Simple. Yesus mati buat kita. Dan Yesus bangkit buat kita. That is the gospel. Itulah momen dimana dunia ini lagi butuh kayak gitu. Dunia lagi takut untuk mati.
Dunia ini lagi takut untuk akhirnya menghadapi dunia setelah kematian ini kayak gimana. Mereka lagi butuh kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik bahwa Yesus sudah mati bagi mereka dan Yesus sudah bangkit bagi mereka. Nah pertanyaannya hari ini, apa yang kita sebarkan di media sosial hari-hari ini? Hanya sekedar dance kita kah? Hanya sekedar kegiatan kita kah? Atau sudahkah kita menjadi dampak bagi orang lain untuk akhirnya ketika orang lain baca postingan kita, mereka bisa mengucap syukur di hari itu. Mungkin kita ngomong, saya selalu kasih kabar baik kok sama orang. Saya selalu saya selalu repost positif word, positif quote. Saya selalu posting kok, saya repost semuanya. Nah pertanyaannya gini, yang kita posting positive word ataukah the God's word? Karena positive word, orang bisa dapetin itu dari dunia coy. Orang bisa ketemu itu di postingan orang lain. Bukan anak Tuhan pun postingannya bisa positive word. Simple. Tapi apa yang bisa kita berikan kepada dunia itu juga penting. Positive word kah atau the God's word? Why? Karena seperti perkataan saya di awal tadi, your word describes your identity. Kalau your word sama identitasnya dengan orang lain, bagaimana orang lain bisa melihat bahwa identitasmu adalah orang tebusan di Kristus? Bagaimana? Kalau orang lain postingannya tentang drama-drama Korea, kita juga ikut-ikutan di sana. Sorry to say, kita bisa temukan itu di dunia sana. Kita gak perlu jadi Kristen untuk jadi kayak gitu. Sorry to say, it's time to move on guys. Bukan hanya dari sisi di mana Instagram atau media sosial kita untuk menjadi milik kita toh. Duh ini kan saya posting di sini kan bukan untuk nyenengin kamu. Saya posting di sini kan bukan untuk menyenangkan mentor saya. Oh memang. Tapi percaya satu hal gini, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita posting. Kenapa? Karena semua orang lihat apa yang kita posting. Dan siapa yang kita posting akhirnya? Makanankah selalu? Kerjaan kita kah selalu? Ataukah sudahkah kita memposting Yesus di hari itu? Itu pertanyaan buat kita. Kenapa? Karena your word describe your identity. Dan kalau ngomongin soal identitas, ini gak bisa lepas dari gini. You must know who you are. Sebelum kita ngomongin identitas, kita harus tahu dulu siapa kita. And you will know who you are when you know what Christ did to your sins. Ya, kalau kita ingin tahu siapa kita harus tahu dulu. Lihatlah bagaimana Kristus berkorban bagi dosa-dosamu. Kau udah ditebus sama Tuhan. Kau ditebus sama Tuhan dengan darah yang mahal. Dan ketika kita tahu apa yang udah Kristus lakukan sama dosa-dosa kita, percaya satu hal, kalian akan tahu siapa kalian. Why? Because the gospel changes your identity. Karena gospel bukan hanya sekedar menyelamatkan engkau, tapi gospelnya Tuhan, Yesus mati di kayu salib bukan hanya sekedar nyelamatin kamu dari maut. Enggak. Tapi ketika Yesus mati bagi hidupmu, identitasmu itu diubah. Gini, identitas yang dulu total sinners, kita menjadi fully forgiven. Kita yang dulunya full of sins, kita jadi full forgiven by Christ, by God. Dan hari ini, serius banget ya. Saya kok serius banget jadinya. Gini guys, status pendosa kita diubah jadi keluarga sama Kristus. Kita yang dulunya itu seteru bagi Allah, sekarang jadi keluarganya Allah. Why? Karena engkau anak sekarang. Kau dulu pendosa, sekarang kau jadi anak. Kau dulu pendosa yang lakuin dosa segala macam, it's okay masa lalumu bejat. Karena semua orang total bejatnya. Tapi percaya satu hal, kematian Kristus membuat kita berubah status. Kita yang dulu jadi seteru Allah, sekarang kita jadi keluarga Allah.
Kita yang dulu status kita pendosa, kini dirubah menjadi anak yang dikasihi sama Bapa. Galatia 3:26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saya nggak tahu apa yang mungkin jadi pergumulan kita hari-hari ini. Pergumulan tentang uang kah, pergumulan tentang apakah, segala macam. Karena hari-hari ini saya dengar banyak hal bahwa ada yang dirumahkan, ada yang terpaksa banget untuk akhirnya gaji-gajinya harus dipotong dan lain sebagainya. Karena kondisi yang seperti ini semakin kita nggak ngerti, pengusaha-pengusaha pun jadi bingung, usahanya jadi bingung mau diapain. Tapi hari ini saya cuma pengen bagi apa yang saya punya dalam hidup saya. Ini yang saya punya. Yesus mati bagi kita semua dan Yesus bangkit bagi kita semua. Dia mati bagi dosa kita. Ketika dia mati, dosa pun ikut mati. Ketika dia bangkit, harapan kita pun ikut bangkit bersama dengan Kristus. Hari ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Perubahan status inilah yang seharusnya diikuti dengan perubahan demi perubahan. Tadi malam kebetulan banget, waktu Rabu malam kemarin, kebetulan banget kita lagi ngobrol banyak banget tentang perubahan-perubahan apa sih yang terjadi ketika kita sebelum kenal Tuhan dan kemudian udah kenal Tuhan gitu. Dan perubahan-perubahan kayak gimana, addicted apa nih, keterikatan apa nih yang udah diubahkan sama Tuhan. Dan jujur saya sangat diberkati dengan sharing-sharing teman-teman komsel saya, anak-anak komsel saya. Why? Karena kadang perubahan yang Kristus bawa dalam kehidupan kita, itu adalah perubahan yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Perubahan-perubahan yang gak pernah kita ada dalam hati dan pikiran kita, itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan saudara, saya cuma bagikan apa yang saya rasakan. Dan ini yang saya rasakan bahwa gini. Remember bahwa kita dulu adalah total sinners. Segala sesuatu perbuatan baik kita pun itu kayak kain kotor. Segala sesuatu perbuatan baik kita itu kayak kain kotor. Bayangin gini, tangan kita kena oli, ada kain di sana, kain itu pun penuh oli sebenarnya. Kain itu penuh oli, terus kita basuh tangan kita, tangan yang penuh oli ini dengan kain yang penuh oli tadi kita basuh, apakah makin bersih? Enggak. Tangan kita makin kotor. Begitupun dengan perbuatan-perbuatan baik kita. That's why perbuatan baik kita gak akan pernah nyelamatin kita. Yang nyelamatin kita cuman kasih Kristus. Dan perbuatan baik kita itu kayak kain kotor. Namun iya, dengan segala kemegahannya, dia turun bukan untuk memerintah waktu itu. Remember this, ketika dia turun ke dunia, tujuannya satu, dia mau mendekatkan dirinya pada manusia ciptaannya, dan dia mau mati bagi manusia yang dia ciptakan dengan tangannya. Saudara, ketika saya coba ingat ini peristiwa di mana ketika Yesus dicambuk, dia dipaku, kemudian dia mati di kayu salib, dia ditikam, dia dihujat waktu itu. Ketika saya baca ini saya cuma mikir satu hal. Perjalanan waktu dia dibawa dari kota menuju ke Golgota itu lumayan panjang. Di tengah segala kondisi dia sudah sepanjang malam disiksa. Namun gak sekalipun gak pernah. Kutuk itu keluar dari mulutnya itu gak pernah sekalipun. Sedikit pun dia gak ngeluarkan kutuk itu. Sedangkan kalau kita baca, coba aja baca. Kejadian keluaran sampai Ulangan. Hari-hari ini kan kita lagi baca itu. Kita baru masuk di Yosua kan hari-hari ini. Di bacaan tahunan kita. Kalau kalian baca 5 kitab awal itu, kalian akan ngelihat bahwa gini. Ketika manusia berdosa, Tuhan itu bisa sakit hati dan kemudian Tuhan itu kayak langsung marah dan kemudian bisa ngutuk semua. Itu kutuk bisa banget. Kenapa? Karena dia punya hak. Dia yang punya dunia. Dia keluarkan kutuk. Tapi hari itu ketika Yesus dihujat, tidak dipercayai, ditikam, gak sekalipun dia keluarkan kata-kata kutuk dari mulutnya. Bahkan gini, yang dia keluarkan dari mulutnya bukan kutuk. Malah justru pengampunan waktu itu.
ketika dia mati di kayu salib, dia cuma bilang sudah selesai. Bahkan gini, oh man, dia ngomong, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Come on. Ketika saya merenungkan ini, saya cuma mikir, Tuhan dengan segala susah payahnya, dengan segala deritanya, gak ada sekalipun keluhan keluar dari mulutnya. Gak sekalipun kutuk keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena dia mau buktikan sama kita. Sekalipun dia 100% manusia, tapi dia bisa memilih untuk tidak berdosa. Dia bisa menjadi pribadi yang teladan, dan itulah yang dia berikan kepada kita, keteladanan dalam kehidupannya. Jadi dia datang bukan hanya sekedar gini, bukan hanya sekedar datang, oh ya aku Tuhan. Enggak. Tuhan kita bukan Tuhan kayak gitu loh. Tuhan kita bukan Tuhan yang turun, aku Tuhan, sembahlah aku, gini. Enggak. Tapi dia justru turun ke dalam lapisan orang paling bawah, orang yang dianggap paling berdosa sekalipun dia mau makan barengan sama mereka. Dan bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apa yang kita lakukan dengan kehidupan kita? Media sosial kita kayak gimana? Kita jadi pribadi-pribadi yang sering menghakimi atau memberkati. Sorry to say guys. Tapi hari ini saya rasa ini sharing saya hari ini, jujur ini menjadi pedang juga buat saya. Kenapa? Ini teguran bagi kita anak-anak Tuhan. Kita habisin kuota untuk apa? Apakah hanya sekedar scrolling dan kemudian habiskan scrolling kita itu dengan ego-ego kita? Ataukah dengan scrolling dan kemudian kita posting itu kita udah memberkati orang? Ini pertanyaan besar buat kita sebenarnya. Pertanyaan besar banget buat kita. Loh aku kan bukan orang yang ini Kak. Ini lucu banget waktu beberapa saat yang lalu ketika saya ngobrolin tentang. Anyway kami di Komsel kami punya satu hashtag yang itu jadi satu challenge buat kami semua, yaitu Mizon Merenung. Hashtag Mizon Merenung. Ini bukan merek minuman saudara, tapi Komsel kami. Dan kemudian ada salah satu anak Komsel kami yang bilang bahwa, loh tapi aku takutnya itu dinilainya itu munafik loh Kak. Aku loh Jik ngelakuin kayak gini, aku loh Jik ngelihat kayak gini. Hei gini, kalian posting tentang Tuhan, itu bukan tentang menunjukkan sempurnanya kalian. Ketika kalian posting tentang Tuhan, itu menunjukkan sempurnanya Tuhan. Bukan sempurnanya kalian. Gini guys, kasih dan anugerahnya itu yang harus kita pahami. Betapa sebenarnya kita nggak layak terima dia, tapi dia mau berkorban bagi kita. Dan pengertian ini yang harus merubah hati kita. Ya saya bicara hati, kenapa? Karena Injil itu selalu menyentuh hati, bukan fisikmu. Injil Tuhan itu nggak menyentuh fisikmu memang, tapi Injil Tuhan menyentuh hatimu. Yesus perubahan dari mana? Dari hati. Yesus masuk di mana? Di hati. Karena perubahan dimulai dari hati. Nah, ngomongin soal hati, your word show your heart. Saya mau bilang guys, bahwa kata-katamu menunjukkan hatimu kayak gimana. Di ayat 9 sampai 12, dengan lidah kita memuji Tuhan, bla 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 bla. 9 sampai 12 ini sebenarnya menunjukkan bahwa gini, satu sumber gak bisa keluar dua. Dari satu sumber kita gak bisa keluar dua. Dan menarik banget ketika Alkitab bicara soal lidah, kemudian dia bicara soal sumber. Dengan demikian kita bisa bilang kayak gini, apa yang keluar dari lidah, itu keluar dari satu sumber di sana. Di mana? Hati. Nah, saya mau bilang, kata-kata kita, postingan kita, sebenarnya menunjukkan hati kita kayak gimana. Loh, kan lidah bisa menipu banyak orang. Dia bisa menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya. Ya orang bisa nipu orang lain, tapi dia gak pernah bisa nipu dirinya sendiri kan. Dia gak bisa nipu hatinya sendiri. Sampai kapan orang bisa palsu sama hatinya sendiri? Kau bisa jadi palsu di luar sana, tapi suatu saat kau pasti akan jadi dirimu sendiri. Kenapa? Karena jadi orang lain itu kau bakalan capek sendiri. Itu sebabnya saya percaya kita butuh komunitas yang terbuka. Bukan hanya sebuah komunitas yang menerima kita dengan kepalsuan dan kejaiman kita.
namun komunitas yang ada di dalamnya kita bisa jadi diri kita sendiri. Kita bisa dipulihkan dan diarahkan menjadi serupa dengan Kristus. Promo Komsel lagi. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Ini sama kayak gelas loh guys, sama kayak gelas. Gelas isi aja air putih. Nih, jernih. Tetesin tinta di sini. Sedikit aja, dia akan ngerubah warnanya. Tetesin air satu aja, taruh lagi nih. 1:1. Satu tinta banding satu tinta, sama aja. Apa yang kau masukkan di air itu akan menunjukkan apa yang kau masukkan di sana. Kalau kau masukkan tinta ya jadi tinta. Kalau kau masukkan cinta jadi cinta. Iya. Nah, tapi gini guys. Bagaimana jika air itu udah terlanjur kotor? Simple banget. Karena saya percaya kayak gini. Kita memang udah kotor dari dulu. Dari awal kita udah kotor. That's why kita butuh firman Tuhan yang adalah air jernihnya untuk kita taruh lagi. Isi terus. Gelas ini kalau misal dia kotor, kalau diisi air bersih terus, lama-lama dia jadi bersih. Ini sama dengan bagaimana kita jadi pribadi-pribadi yang mengisi hidup kita. Dengan apa kita isi hidup kita? Tinta yang hitam atau firman Tuhan yang jernih? Kita mau isi hati kita dengan apa? Berita buruk kah? Gosip kah? Kekhawatiran kah? Atau dengan firman Tuhan? Saya pengen bilang hari ini tidak ada penyucian tanpa iman. Iman kepada Kristus yang telah mati untuk menebus. Saya ulangi, tidak ada penyucian tanpa iman. Iman kepada Kristus yang telah mati untuk menebus. Yohanes 15 ayat 3. Guys, Yohanes 15 ayat 3 bilang, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menyucikan kita. Ya, His word can change your world. Jadi bukan tentang postingan Instagrammu yang nyuciin kamu. Kau bisa palsu di postingan Instagrammu, tapi kau gak bisa palsu di hadapan Tuhanmu. Yohanes 15 ayat 4 versi The Message, saya suka banget. Live in me, make your home in me just as I do in you. In the same way that branch can bear grapes itself, but only being joined to the vine, you cannot bear fruit. You cannot bear fruit unless you are joined with me. Kita nggak akan pernah hasilkan sesuatu hal yang baik kalau kita nggak pernah nempel sama sumber yang baik. Pertanyaannya simple. Saya kembali mengulangi apa yang Pastor Nancy katakan. Pertanyaannya adalah siapa sumber kita hari-hari ini? Quote positif para motivator atau firman from your creator? Quote positif orangkah yang jadi sumber kalian hari-hari ini? Saya rasa itu gak akan cukup. Sumber apa yang kita pakai hari-hari ini? Cukupkah itu? Lama-lama kita bakal bosen juga. Awalnya kita mungkin follow, ini seru banget nih kita follow. Sebulan, kok kayak gak guna ya, postingnya gitu-gitu mulu ya. Karena gini guys, buah itu gak akan bersumber dari sesuatu yang sia-sia. Karena segala sesuatu yang bersumber dari sia-sia akan menghasilkan hal yang sia-sia. Tetapi segala sesuatu yang bersumber dari yang kekal akan juga berlaku kekal. Dan hanya firman Tuhan yang kekal yang sanggup menyucikan hati kita. His word can change your world. Semakin kita baca Alkitab, semakin kita kenal pribadi Tuhan kayak gimana. Semakin kita baca firman-Nya, dia akan reveal dirinya sama kita. Mari ubah mindset kita. Kita baca Alkitab bukan untuk cari jawaban kehidupan kita, enggak. Kita baca Alkitab untuk kita kenal siapa Tuhan kita. Sebab apa? Karena Tuhanlah jawaban kita. Lu mau cari jawaban dari mana? Presiden? Lu mau cari jawaban dari mana? Sosial media? No. Jawabanmu hanya kepada Kristus Yesus. So, hari ini saya cuma pengen bilang simple banget. Your word describe your identity and your word show your heart. But this is the only, istilahnya ini, dan ini kesimpulannya bahwa gini, hanya firmanlah
yang bisa merubah dunia kita. Karena semakin kita baca firman, percaya satu hal, saya saksi hidup saudara. Saya saksi hidup bahwa saya dulunya adalah orang yang susah banget untuk steady baca Alkitab. Namun hari-hari ini adalah hari ke-113. Kalau ini ditayangin hari Minggu, which is saya harus tambahan dulu. Saya susah matematika saudara, 116 berarti. Saya cuma pengen bilang ini adalah hari, kenapa saya bisa tahu? Karena saya setiap kali saya tulis jurnal, saya tulis di sana ini hari keberapa, ini hari keberapa. Kenapa ini challenge myself? Untuk akhirnya saya bisa konsisten untuk baca. Saya bisa baca firman Tuhan ini, saya bukan untuk sombong, enggak. Tapi justru semakin saya baca, semakin saya tahu saya bukan apa-apa di dunia ini. Semakin saya baca firman, semakin saya tahu saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. So hari ini saya cuma pengen ngajak hal yang simpel. Mari tinggal di dalamnya melalui step yang paling sederhana. Kita mulai dari step yang paling sederhana. Apa? Baca firman. Ayo baca firmannya. Sebab apa? Karena firmannya ini sumber untuk menyucikan kita. Dialah sumber yang memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Sehingga apa yang meluap dari mulut kita bukan lagi kutuk. Namun pengampunan dan berkat. Sehingga dalam kondisi apapun di depan sana. Kondisi apapun, PSBB kah? PBB kah? Atau SBB, baru bales. Terserah. Kondisi apapun di depan sana guys, damai penghiburan kekal itu ada di dalam Kristus. Gini, saya pengen bilang juga bahwa gini. Mari guys. Mari kita ingat sama-sama apa yang udah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Identitas kita gak ditentukan dari seberapa banyak follower kita. Identitas kita gak ditentukan oleh seberapa banyak viewers kita di YouTube. Identitasmu udah diubah dari yang dulu pendosa, sekarang kau umat tebusannya. Dan gini, jangan pernah gadaikan identitas kekal kita untuk popularitas yang hanya sementara. Saya nggak tahu hari-hari ini kita semakin produktif ke arah dunia atau kita semakin produktif ke arah Kristus. Tampaknya klise omongan saya. Tapi saya cuma ingin ngajak sama kita, ayo mari kita semakin cintai lagi Kristus melalui firman-Nya. Sehingga dalam kondisi apapun di depan sana, ingat sama kasih mula-mula kita. Dia yang temukan kita di lumpur itu, dan kini di tengah kondisi sekarang ini, kita terbatas ketemu orang. Ya, kita sangat terbatas ketemu orang. Tapi percayalah di kondisi seperti ini, kita gak terbatas untuk ketemu Tuhan kita. Kenapa? Karena Tuhan kita punya kekuatan yang gak terbatas. Saya gak tahu apa yang terjadi. Maybe di antara kalian yang mendengarkan ini, ada yang terkena COVID-19. Hey, hidupmu gak berakhir di sana kok. Sekalipun kau kena, harapanmu gak hilang. Karena harapan sesungguhnya adalah Kristus. Kalau saat ini kalian belum pernah dengar soal ini, hey, aku mau bilang sama kalian semua, Kristus mati bagi dosamu dan Kristus bangkit untuk membangkitkan pengharapanmu di dalam Dia. Saya rindu untuk menyanyikan satu pujian yang tadi kita nyanyikan sebelum firman. Bab saya percaya Dia mati bagi kita untuk dosa-dosa kita. Sebab kita berharga di matanya. Kita umat kepunyaannya. Bukti cintamu di atas Golgota, beriku kemenangan, supaya yang percaya beroleh kehidupan kekal. Bukti cintamu di atas Golgota, beriku kemenangan. Sebab kemenangan kami ada darimu Tuhan. Supaya yang percaya beroleh kehidupan kekal.
mati bagiku. Ya Yesus, selamatkan jiwa. Kau selamatkan jiwaku Tuhan. Ku bersyukur. Ya Yesus, Yesus, hidup bagiku. Ya Yesus, pulihkan jiwa. ya Tuhan, ini syukur kami padamu Tuhan Yesus. Ku bersyukur. One more time, come and say with me. Ya Yesus, mati bagiku. Oh Tuhan, Selamatkan jiwaku. ku bersyukur, ku bersyukur. Ya Yesus, Hidup bagiku. ya Yesus, pulihkan jiwaku. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Engkau mati bukan untuk kesia-siaan Tuhan, itu yang kami percaya. Dengan masa lalu bejat kami, dengan segala masa lalu kami, dengan segala dosa yang masih kami pertahankan, kami nikmati setiap hari. Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang menerima kami apa adanya. Untuk segala hal yang udah Engkau lakukan di kayu salib Tuhan, sekali untuk selamanya. Kami percaya kepada Yesus yang mati bagi kami. Kami percaya kepada Yesus yang udah bangkit bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami terlalu percaya harapan kami masih ada di dalam Kristus Yesus yang udah mati bagi kami. Hari ini Tuhan, firman yang sederhana, buat kami semakin mencintai firman-Mu Bapa, seperti Engkau mencintai kami anak-anak-Mu. Buat kami semakin mengerti betapa kami harus menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkau mengganti identitas kami yang menjadi pendosa. Kami jadi umat tebusan. Kami yang dulunya seteru Allah, kami sekarang jadi keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya nggak tahu Tuhan, anak-Mu nggak tahu apa yang terjadi di dalam kondisi keluarga teman-teman kami semua KJCN yang ada. Tapi hari ini Tuhan, hari ini Bapak kami percaya, mari saudara angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat Tuhan, kita terima kasih Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan kasih-Nya yang berlimpah. Sebab kasih-Nya selalu ada, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Momen ketika Adam diciptakan, sampai sekarang ketika engkau duduk di kamarmu, Tuhan mengasihimu. Tuhan mencintaimu, apapun kondisimu, apapun masa lalumu, Tuhan menyertaimu. Dia gak pernah lepaskan engkau, sekali Dia memilihmu. Sekali Dia mati bagimu, selamanya engkau miliknya. Kami terima berkat-Mu Tuhan, sebab kami percaya Engkau adalah Tuhan yang memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau Tuhan yang memperluas daerah kami. Engkau Tuhan yang mati bagi kami. Engkau Tuhan yang akan berikan bagi kami apa yang terbaik bagi kami. Sebab kami percaya Tuhan, ke depan apapun yang akan terjadi dan yang akan terjadi Tuhan, kami tetap percaya Tuhan tetap Tuhan yang baik. Kami terima berkat-Mu ya Bapa. Kami terima berkat-Mu ya Yesus. Dan penyertaan-Mu ya Roh Kudus. Kami percaya penyertaan-Mu akan selama-lamanya ada bagi kami. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Ini kami umat-umat-Mu yang menerima berkat itu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang di rumah kita sama-sama katakan amin.